Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang amalan pengasihan. Ya. Ada saudara kita yang komentar, saya ini bisa pasrah ya, baru 3 hari dia yang nembak. Loh iya, ketika amalan pengasihan kita itu berhasil, bukan kita yang mengejar, tapi target yang mengejar kita. Ya, jadi Anda harus punya semangat itu. Nah, semangat itu bisa Anda dapatkan ketika visualinya dapat, visualisasinya dapat, ya, keyakinannya juga dapat, penghayatan penjiwaan juga dapat, kepasrahannya juga dapat. Ya. Nah, jadi ini harus terpenuhi semua. Anda tidak yakin, ya gagal. Anda tidak visualisasi, energimu menyebar kemana-mana. Anda tidak bisa penghayatan, energinya juga tidak cukup, tidak terbentuk. Ya. Ngabar. Apa ya bahasa Indonesianya ngabar? Energinya tidak beraturan, lenyap. Anda tidak bisa pasrah, energinya tidak bisa meluncur. Ya, ibaratnya mulek. Apa ya bahasa Indonesianya mulek? Ya, energinya itu berputar-putar saja di dalam diri Anda. Nah, untuk bisa pasrah ini loh, ini kan ya sulit gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok sulit? Karena nafsu kita. Ya, nafsu kita selalu menginginkan supaya target itu segera menjadi milik Anda. Itu sebenarnya kendala yang sangat besar. Itu kendala yang Anda harus hadapi. Tapi ketika Anda bisa melepaskan kendala itu, pasrah, ikhlas, maka saya yakin pasti Anda akan berhasil. Jadi keberhasilan itu sebenarnya mudah teman-teman ya. Kalau kita tahu caranya gitu ya. Paham ya? Jadi caranya seperti itu. Kendala-kendala tadi ya, visualisasi, keyakinan, penghayatan penjiwaan, itu anggap saja kendala. Ya, sesuatu yang Anda harus lalui, kepasrahan. Nah, ketika Anda bisa melewati semua itu, berarti apa? Anda akan mampu mengendalikan amalan yang Anda amalkan. Ya, ibarat Anda ini punya pisau, Anda bisa menggunakan pisau ini supaya tidak melukai diri Anda. Nah, kalau misalkan Anda mengamalkan tapi terus tiba-tiba langsung diberikan, langsung berhasil, tapi Anda tidak memahami pola energinya, bisa saja terjadi. Misalkan Anda yakin, ya, yakin saja, itu juga bisa berhasil. Anda visualisasinya bagus, bisa berhasil. Ya, Anda katakanlah dari penghayatan penjiwaannya masuk, bisa berhasil. Anda ikhlas ya, bisa pasrah, dari pintu ini juga berhasil. Masing-masing pintu ini bisa mewujudkan keberhasilan Anda ketika mengamalkan amalan pengasihan. Tapi ketika Anda menguasai 4 pintu ini ya, maka Anda sempurna ketika mengamalkan amalan pengasihan. Sehingga dikala nanti kemudian hari ya, ada sesuatu yang katakanlah negatif berhubungan dengan amalan itu, Anda akan mampu mengendalikan ya. Ya, sulit di awal ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi pahami dulu ya, Anda harus paham dengan amalan yang Anda amalkan. Itu Anda harus paham, Anda harus kuasai secara detail. Kadang kita jangan suka, jangan gembira dulu ya. Saya mengamalkan amalan pengasihan, baru 2 hari langsung berhasil. Nah, terus Anda terlena. Akhirnya Anda yang disakiti, ya, dikhianati misalkan. Apa yang tidak menderita Anda? Ya.
Nah, kita juga harus berpikir bagaimana supaya amalan pengasihan ini bisa permanen. Ya, bagaimana amalan pengasihan ini supaya bisa langgeng misalkan. Itu juga kita pikirkan juga itu ya. Jadi dari hulu sampai akhir. Ya, manakala amalan pengasihan Anda ini berhasil. Ya, manakala kita ini berhasil mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu target ya. Itu target yang akan mengejar-ngejar kita. Ya, target itu yang akan mengejar kita. Ya, bukan kita yang tergila-gila gitu ya. Ya, kalau Anda yang tergila-gila ya itu tadi ya. Anda mimpi, katakanlah mimpi mertuanya lah, mimpi target lah. Nah, biasanya kan seperti itu. Atau Facebooknya diblokir atau WA-nya diblokir misalnya. Anda sudah kebingungan. Ya. Ya, jadi fokus di dalam proses ya. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Ya. Fokus di perbaikan. Ya, kadang kan kita tidak. Kita habis mengamalkan, kita memikirkan bagaimana amalan pengasihan yang saya amalkan. Reaksinya kepada target bagaimana. Nah, itu membuat tidak berhasil. Jadi kalau Anda habis mengamalkan sudah, lupakan. Ya, sulit untuk melupakan. Caranya bagaimana? Lalaikan. Dengan melakukan aktivitas yang lainnya. Ya. Misalkan habis mengamalkan amalan pengasihan langsung tidur. Itu kan bisa gitu loh ya. Jangan ketika habis mengamalkan amalan pengasihan Anda tidur masih membayangkan target. Lah ini parah ini. Ya. Makanya ketika kita mengamalkan amalan pengasihan di waktu malam, ya, baca sebanyak-banyaknya sampai Anda itu ngantuk gitu. Sampai Anda tidak bisa menahan kantuk Anda, akhirnya Anda ini tertidur. Ya tidak apa-apa, misalnya Anda ini wirid terus ketiduran, itu malah bagus ya. Ya artinya sudah tidak mikir target lagi, ya. Tidak usah mikir target lagi. Besok diulangi ya lagi. Nah, ini kan strategi gitu loh ya. Sebenarnya banyak strategi yang bisa Anda lakukan. Itu silakan dipikirkan. Kalau Anda bisa melakukan ini, maka saya yakin ya, Anda akan berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.